Yohanes pasal 13 kita akan melihat, kita mempelajari ini. Di dalam pasal ini saudara, ada 4 peristiwa. Yohanes pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-16 itu terjadi pada saat yang sama. Detik-detik terakhir Tuhan Yesus akan berpisah dengan gerejanya, dengan murid-muridnya. Nah, 13 sampai 16 itu terjadi di satu tempat yang sama. Dan di Yohanes 13, 14, 15, 16 itu juga perjamuan makan malam yang terakhir dilakukan. Jadi kalau kita membaca pasal ini 13 sampai 16, maka kita akan memiliki rasa haru yang dalam sekali karena ini perpisahan. Dan begitu penting. Dalam Yohanes 16 ayat 12 Yesus berkata gini, masih banyak, saya cuma sebut aja ya, hal-hal yang harus kuajarkan, kukatakan kepadamu. Tapi waktunya tidak mungkin. Kalau saya mau panjang ayat itu 16 ayat 12-nya, coba saudara sepintas saja. Hanya ini sebagai pendahuluan supaya kita tahu. Kalau aku ngajar kamu sampai pagi nanti, aku sanggup. Tapi belum tentu kamu akan sanggup. Lalu bagaimana? 3,5 tahun dia jadi guru. Sangat mustahil mengharapkan murid 3,5 tahun bisa ngerti semuanya. Bisa bayangkan? Tapi dia harus pergi. Nah, mengharukan sekali bukan? Maka saya paling suka meneliti 4 pasal ini saudara, karena itu detik-detik terakhir Yesus Tuhan kita ada di dunia bersama dengan mereka ber-12. Nah, di antara 4 pasal itu, pasal 13 ini yang paling penting. Ada poin-poin yang sangat hebat. Dan sayangnya gereja melupakan hal-hal ini. Dalam hal apa? Kita akan lihat nanti. Saya akan mulai dengan ayat 31. Judulnya apa? Baca 31, judulnya apa? Pasal 13 Injil Yohanes, perintah baru. Dimulai ayat yang pertama, itu peristiwa pertama yang terjadi dan terakhir, yaitu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Coba yang baru datang, khususnya anak-anak kami, kalian lihat ke belakang. Ada spanduk bagus sekali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pak Gembala kenapa pakai tema itu? Kalau boleh tahu, apa idenya kira-kira? Siapa yang beri? Oh, kenapa? Pak Sam tadi ya? Ya, Pak Sam, kenapa kok milih ayat itu? Apa kerinduannya kira-kira? Amin, punya semangat. Betul. Saudara, orang yang paling celaka dalam dunia ini, kalau dia punya apa-apa tapi gak punya semangat hidup, lebih baik jadi kucing lebih berharga daripada jadi orang. Betul gak? Maka itu tanya diri kita sendiri, masih punya semangat hidup gak? Percuma punya semangat makan tapi gak punya semangat hidup. Itu sangat gak enak sama sekali dengarnya. Nah, semangat untuk roh kita menyala-nyala itu luar biasa. Nah, kita kan belajar berbasis dari ayat itu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Yahweh. Ayat ini akan menolong kita. Yesus adalah contoh untuk dia melayani orang-orang. Sepanjang hidupnya dia hanya melayani, dan bukan diri sendiri, tapi orang-orang. Membasuh kaki murid-muridnya itu luar biasa. Nah, sudah. Ayat yang ke-34 saya mulai baca. Mari kita lihat ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Roh Kudus engkau jamah kami supaya kami mengerti firman ini. Saudara, kalau ada perintah baru, berarti ada perintah yang lama tidak? Ada. Nah, kita akan temukan apa itu perintah yang lama setelah kita mengetahui apa itu perintah yang baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling apa? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Siapa ingat setelah kita baca perintah baru, maka perintah yang lama berbunyi apa? Kasihlah sesamamu. Ayo teruskan. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu perintah yang lama. Yesus datang untuk memberikan perintah yang baru. Dua perintah ini bukan bertentangan. Karena apa yang Bapa ajarkan kepada kita tidak mungkin bertentangan. Sama seperti kalau kita doa Bapa kami, bagian terakhir akan ada bunyi begini. Dan janganlah, teruskan, membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi mengapa ada doa dalam kitab Mazmur? Daud berdoa begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ini kan nantang, bukan? Uji aku, coba aku, selidiki, ada jalan yang serong tidak? Nah, apakah dua doa ini bertentangan? Juga tidak. Sebab Bapa tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Lalu mengapa ada beda? Mengapa ada perintah yang lama? Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Lalu ada perintah baru. Kasihlah sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saya percaya enggak mungkin ada orang tua yang akan bangga lalu buat pesta ulang tahun untuk anak lakinya umur 21 tahun tapi masih ngedot. Betul? Ada buat pesta ulang tahun segitu? Tidak mungkin. 21 tahun masih makan. Nggak bisa apa-apa. Ngerti ilustrasi ini? Nah, seperti itu hukum-hukum Bapa kita. Dia tidak memberikan hukum yang bertentangan, tapi membawa kepada kedewasaan. Doa Bapa kami dengan doa Daud itu bukan bertentangan. Itu menunjukkan masa anak-anak dan masa dewasa. Saya beri contoh. Siapa masih ingat waktu kita masih SD, SMP, SMA dulu? Kalau guru mengumumkan, anak-anak minggu depan ulangan, langsung kita menjawab apa? Ulangan lagi. Betul? Tapi setelah kita di perguruan tinggi, kenapa dosen yang satu ini nggak memberi ujiannya? Harus kita kami sudah siap. Betul enggak? Justru di perguruan tinggi mahasiswa yang datang, kami sudah siap uji kami. Nah, masalahnya sekarang saudara di kelas yang mana? Ingat tuh, sudah 50 tahun gereja ini. Saya tanya Pak Gembala tadi, berarti dari umur berapa melayani? Dengar baik-baik, 19 tahun ngerintis gereja. Yang buat saya kaget lagi, papanya yang baptis adalah anaknya. Jadi papanya Bapak Gembala diinjil dan dibaptis oleh anaknya sendiri. Hebat bukan? Nah, 50 tahun gereja ini. Jenggot sudah putih semua, tapi mental masih kayak anak-anak. Celaka sekali. Berani gak? Kita bukan nantang, tapi berdoa, ujilah aku Tuhan, cobalah aku siap. Nah, begitu pula hukum yang lama. Hukum yang lama itu untuk anak-anak. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak itu kalau punya apa-apa yang dia suka, pasti gak akan dikasih orang lain. Yang dia gak suka, iya atau tidak? Nah, kalau sudah tua-tua kayak begitu, itu anak-anak. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, ada standar yang Yesus berikan buat gerejanya. Kasihlah sesamamu
sama seperti aku telah mengasihi kamu.